Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati serta hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan bersama lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Muhammad Faisal SPDI dengan sari tilawah Saudari Askia Kamelia. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkaulah yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha penerima taubat, Maha penyayang. Maha benar Allah yang Maha agung dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini, Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, akan dilaksanakan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun dengan acara memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Sarolangun ke-25 tahun 2024. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan menyaksikan bersama video 25 tahun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun, Selayang Pandang Kabupaten Sarolangun, dan ucapan selamat. Selamat menyaksikan.
resmi dibentuk pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarawak, Kabupaten Kebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan luas wilayah 6.174 km. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarawak pada awal berdirinya masih merupakan bagian dari DPRD Kabupaten Sarawak. Pemisahan lembaga legislatif Kabupaten Sarawak dibentuk bersamaan dengan terbentuknya daerah otonomi baru Kabupaten Sarawak dengan dasar Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 dan selanjutnya disempurnakan kembali melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000. Pada awal terbentuknya memiliki anggota DPRD sebanyak 45 orang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarawak tahun 1999, DPRD Kabupaten Sarawak diketuai oleh almarhum Haji Tommy Ilyas yang berasal dari Partai Golkar dan almarhum Haji Ridwan S dari Partai Kebangkitan Bangsa sebagai wakil ketua dan Haji Dedi Irawan dari Partai Bulan Bintang juga sebagai wakil ketua yang menjabat sampai tahun 2004. Periode selanjutnya, pada pemilihan umum tahun 2004, terpilih sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarawak, yaitu almarhum Dr. Andrus Haji M. Ahmad dari Partai Golkar, almarhum Haji Kahante MPD dari Partai Persatuan Pembangunan sebagai wakil ketua, dan almarhum Haji Ibrahim sebagai wakil ketua. Pada pemilihan tahun 2009 terpilih sebagai Ketua DPRD Kabupaten Sarawak, yaitu Susi Afrianti SPMH dari Partai Amanat Nasional, Hajah Haryatia dari Partai Golkar sebagai wakil ketua, dan Haji Muhammad Syai'ud dari PDI Perjuangan juga sebagai wakil ketua. Pada pemilihan umum tahun 2014 terpilih sebagai Ketua DPRD Kabupaten Sarawak, yaitu Haji Muhammad Syai'ud dari PDI Perjuangan, Amir Mahmud AMD dari Partai Golkar sebagai wakil ketua, dan Haji Hafiz Hasbiallah dari Partai Keadilan Sejahtera. Pada periode tahun 2019-2024 terpilih sebagai Ketua Tontawi Jamhari SKMPD dari Partai Golkar, Aan Purnama SPME dari Partai Demokrat sebagai wakil ketua, dan Syahrial Gunawan dari Partai PDI Perjuangan sebagai wakil ketua. Periodisasi kepemimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sarawak terus bergulir hingga masa sekarang. Pada hasil pemilihan umum tahun 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarawak dinakodai oleh 3 orang pimpinan, yaitu Ahmad Jani dari Partai Persatuan Pembangunan sebagai ketua, Cik Marleni SE dari Partai Golkar sebagai wakil ketua, dan Dedi Ipriansa SM dari Partai Amanat Nasional sebagai wakil ketua. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarawak terus berupaya berbenah diri dalam rangka mengemban amanat rakyat yang diwakilinya dengan berbagai gebrakan dan terobosan, bersinergi, bersatu padu bersama eksekutif, menggerakkan roda pembangunan demi tercipta Kabupaten Sarawak yang maju dan berdaya saing yang pada ujungnya membuahkan hasil untuk kesejahteraan masyarakatnya. Sekretariat Dewan Kabupaten Sarawak. 25 tahun Kabupaten Sarawak.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Luas wilayah Kabupaten Sarolangun 5.941,13 km persegi. Jumlah penduduk 306.324 jiwa tahun 2023. Jumlah kecamatan 11 kecamatan. Jumlah desa atau kelurahan 149 desa, 9 kelurahan. Bupati Kabupaten Sarolangun dari waktu ke waktu. Haji Muhammad Madel, periode 1999 sampai dengan 2001. Haji Muhammad Madel dan Haji Maryadi Syarif, periode 2001 sampai dengan 2006. Haji Maryadi Syarif, PLT Bupati Sarolangun, periode 2005 sampai dengan 2006. Haji Hasan Basri Agus dan Haji C. Endra, periode 2006 sampai dengan 2010. Haji C. Endra, periode 2010 sampai dengan 2011. Haji C. Endra dan Dr. Andes Haji Fahru Rozi, periode 2011 sampai dengan 2016. Arif Munandar, PJ Bupati Sarolangun, periode 2016 sampai dengan 2017. Haji C. Endra dan Hilalatul Badri, periode 2017 sampai dengan 2022. Henry Zal, PJ Bupati, periode 2022 sampai dengan 2023. Bakhil Bakri, PJ Bupati Kabupaten Sarolangun, periode 2023 sampai dengan 2024. Dr. Bahri SSTP MSI, PJ Bupati Kabupaten Sarolangun, periode September 2024 sampai dengan sekarang. Capaian indikator pembangunan daerah Kabupaten Sarolangun. Laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,02%. PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp21.508,73 miliar. PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp12.652,52 miliar. Persentase penduduk miskin sebesar 8,54%. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,09%. Tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 66,52%. Indeks pembangunan manusia sebesar 73,05. Angka harapan hidup sebesar 73,46 tahun. Rata-rata lama sekolah sebesar 8,14 tahun. Harapan lama sekolah sebesar 12,48 tahun. Indeks Gini sebesar 0,38. Potensi sumber daya alam Kabupaten Sarolangun. Potensi pertanian tanaman pangan. Potensi pertanian hortikultura. Potensi peternakan. Potensi perkebunan.
potensi kehutanan, potensi pertambangan minyak bumi, gas, emas, batu bara, dan batu gamping, potensi pariwisata, penghargaan Kabupaten Sarolangun tahun 2023 dan 2024. "25 tahun Kabupaten Sarolangun. Kita dukung transisi kepemimpinan daerah dan nasional menuju Indonesia maju." Kabupaten Sarolangun, bumi sepucuk adat, serumpun peseku. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati serta hadirin yang berbahagia, rapat paripurna akan dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun, Bapak Ahmad Jani. Disilakan. Tidak balap siang petang, berakhirat poin arah. Mari sekarang selamat datang awal bismillah terbuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Yang tinggi dapat jauh, yang dekat Gunung Basuh. Telah terbang jauh balong berbah, barang terbang berbah mandi. Ucap salam bersatu sembah, sudah kami salam kembali. Nak dua patung seiring, gunung melati sedang berkembang, tubuh indah di atas jambangan. Gembira hati, terasa siap, terasa iriang, hadir datang penuh undangan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Sarolangun dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Sarolangun ke-25 tahun 2024 resmi kami buka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat Bapak PJ Gubernur Jambi Dr. Haji Sudirman SH.MH beserta Ibu Pimpinan Puncak Mbak Jalong Seiring Mbak Buket Ibu Bis Pucuk Adat Silpung Pesko. Kembali, yang terhormat Bapak PJ Gubernur Jambi Dr. Haji Sudirman SH.MH beserta Ibu Pimpinan Puncak Mbak Jalong Seiring Mbak Buket Ibu Isi Pucuk Jambi 9 Lurah. Yang terhormat Bapak Haji Ahmad Sarawani dari fraksi Gerindra. Yang terhormat Bapak Samsul Ridwan ST dari fraksi PDI Perjuangan. Yang terhormat PJ Bupati Sarolangun, wakil-wakil ketua dan para anggota DPRD Kabupaten Sarolangun. Yang kami hormati Yang Cik Mahasa SPD SMSI PJ Bupati Merangin. Yang kami hormati Ibu Insinyur Hajah
Anulicita MM, Asisten Pemerintah dan Kesra yang mewakili Bupati Bungo. Yang terhormat Bapak Dr. Hanus Teguh RHDM, Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo yang mewakili Bupati Tebo. Yang terhormat Bapak Suhendra SE, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tebo yang mewakili Ketua DPRD Tebo. 5. Yang terhormat Bapak Al-Azhar Eskom MSI, Staf Ahli Bupati Kabupaten Muratara yang mewakili Bupati Muratara. 6. Yang terhormat Bapak Iskandar, Staf Ahli Bupati Kabupaten Batanghari yang mewakili Bupati Batanghari. Itu. Yang terhormat Bapak Dr. Harus Haji Endang Surya MM, Staf Ahli Bupati yang mewakili Bupati Tanjak Barat. Yang terhormat unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Selangor. Yang terhormat Saudara PSF Sekretaris Daerah Kabupaten Selangor, para mantan Bupati dan Wakil Bupati Selangor. Mohon maaf seluruh yang hadir, ada tambahan 2 orang lagi. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Basir Bakri MAPP SE, PJ Bupati Bogor, sekaligus pernah menjadi PJ Bupati Kabupaten Selangor. Yang terhormat Bapak Hendri Yandironi MSI, PJ Bupati Bengkulu Tengah. Yang terhormat Saudara Camat, Lurah dan Kepala Desa Kabupaten Selangor. Yang terhormat Saudara Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Selangor dan jajarannya, Ibu Ketua Biangkari Selangor, Ibu Ketua Andi Yaksa Dharma Karni Selangor, Ibu Persis Chandra Kirana dan para ketua organisasi wanita lainnya. Yang terhormat Saudara para pejabat daerah tetangga yang berkesempatan hadir. Yang terhormat Saudara Kepala BUMN, BUMD, para tokoh masyarakat, pimpinan Sospol, LSM, organisasi kepemudaan. Yang terhormat rekan-rekan pers serta hadirin yang kami banggakan. Tidak lupa pula kami sampaikan kepada alhamdulillah 3 orang calon bupati yang hadir pada hari ini, terutama Bapak Muhammad Mahir. Alhamdulillah datang hari ini. Yang kedua Bapak Tantawi Jahri sebagai Wakil Bupati juga. Ini Bapak Tantawi ini mantan Ketua DPRD Kabupaten Selangor. Yang ketiga hadir juga Bapak Haji Muhammad Haji Hurmen. Alhamdulillah. Para calon bupati insya Allah semoga diberi berkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf ya, baru sampai. Ini satu lagi pada bupati kita apa yang terjadi. Pernah jadi wakil bupati Kabupaten Selangor. Semoga setiap calon dapat keberkahan dari Allah SWT. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjangkan dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan pemberian doa pada hari ini dapat hadir dalam rangka dan ruang ini guna mengikuti para rapat paripurna DPRD Kabupaten Selangor dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Selangor ke-25 tahun 2024. Untuk itu kami pimpin dan segenap masyarakat DPRD Kabupaten Selangor
mengucapkan Dirgahayu Dr. Selangor ke-25. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan Nabi dan Rasul sekaligus menjadi suri tauladan yang baik bagi umatnya. Rapat Pimpinan DPD serta hadirin sekalian yang kami hormati. Perkenanlah kami atas nama Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan anggota DPD Kabupaten Selangor serta seluruh masyarakat Kabupaten Selangor menyampaikan ucapan selamat datang serta terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Sudirman SH, MH, PJ Gubernur Jambi, di mana dalam kesibukan kesalahan tugas berkenan hadir di bumi sepucuk adat Cirebon Pesto. Dari Bapak sangat berarti untuk memberikan motivasi kepada kami dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Selangor yang kita cintai. Ucapan yang sama kami sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu serta hadirin yang telah meluangkan waktu memenuhi undangan kami pada hari ini. Selanjutnya dari lubuk hati yang paling dalam, kami menyampaikan permohonan maaf seandainya dalam penyelenggaraan rapat paripurna DPD ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak, Ibu dan hadirin sekalian. Bapak, Ibu, para hadirin yang kami hormati. Alhamdulillah peringatan hari ulang tahun ke-25 Kabupaten Selangor pada tanggal 12 Oktober sebagai hari jadi Kabupaten Selangor sehingga dapat kita laksanakan hari ini Selasa tanggal 12 Oktober 2024. Namun demikian tidak mengurangi hikmah dan ingatan HUT Kabupaten Selangor yang kita laksanakan penyelenggaranya dengan sebaik mungkin. Kita jadikan momentum hari ulang tahun ini sebagai wujud ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita. Serta rasa terima kasih sekaligus rasa cinta kita pada tanah tumpah darah bumi sepucuk adat Cirebon Pesto yang telah memberikan kehidupan kepada kita. Makna ulang tahun Kabupaten Selangor mengandung arti bahwa usia Kabupaten Selangor semakin bertambah. Berbagai pengalaman serta perjuangan dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Selangor selama 25 tahun sudah dijalani yang tentunya menjadi pelajaran yang berarti bagi kita untuk mengevaluasikan introspeksi dan berbenah diri agar semakin maju dan berkembang sebagaimana yang kita lihat hari ini. Bapak, Ibu, para hadirin yang kami hormati. Pada momentum peringatan hari ulang tahun Kabupaten Selangor ke-25 ini, di sini kami mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada seluruh masyarakat Kabupaten Selangor dan seluruh pihak yang memberikan kepercayaan kepada kami untuk menambah amanah sebagai pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Selangor masa jabatan 2024-2029. Tentu saja amanah ini akan berjalan dengan penuh tanggung jawab dan sebaik-baiknya demi memaju daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Selangor ke depan. Di awal proses pimpinan kami saat ini banyak program dan kegiatan yang telah kami susunkan agenda dalam perjalanan tugas dan fungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Selangor. Di antaranya yaitu fungsi legislasi, yaitu membentuk peraturan daerah bersama Bupati, di mana salah satunya saat ini Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda yang membahas peraturan daerah tentang pondok pesantren. Fungsi pengawasan DPD Kabupaten Selangor telah mengesahkan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024 dan saat ini menunggu rapat APBD tahun 2025 disampaikan oleh pihak eksekutif pada Dewan Perwakilan Rakyat
daerah Selangor untuk dibahas dan disepakati menjadi APBD tahun 2025. Fungsi pengawasan setelah membentuk alat kelengkapan daripada rapat waktu yang lalu, kami telah melaksanakan rapat telah melaksanakan dengan pendapat atau hearing bersama organisasi pengangkatan daerah, perangkat daerah melalui komisi-komisi di DPR untuk mengetahui progres kegiatan pemerintahan daerah Kabupaten Selangor tahun 2024 sehingga masyarakat dapat segera menikmati hasil pembangunan yang kita laksanakan. Bapak, Ibu, para hadirin yang kami hormati, kemajuan serta pembangunan Kabupaten Selangor tentunya tidak terlepas dari kerja keras, dedikasi, integritas, tanggung jawab, kerjasama dan peran semua pihak dalam menikmati jadi kehidupan yang dapat disediakan masyarakat Kabupaten Selangor. Semangat itu juga ditunjukkan dalam pembentukan nilai-nilai agama, budaya, pembangunan masyarakat yang respon dan bersopan santun, beradat istiadat, adil dan sejahtera, lahir dan batin dalam segala kehidupan, Bak kata adat, duduk mak daun sirih, dukek mendukek mak kayu warok, kayu beliau. Kemudian kita serentak satam ke LSM Kotayung. Boleh air dek pemuluh, boleh kata dek mukakat. Mari bersama kita sekatu untuk Selangor yang berbudaya dan beragama. Lepas naungan kali 3 sepilin, tunggu 3 sejarah. Terendam samu basah, dapat samu kering. Kalau mendapat samu barabung, hilang samu rugi. Hati gajah samu lapar, hati tunggal samu kita. Dengan harapan marilah masyarakat yang disebut oleh kelompok adat teluk tenang rantau selesai. Air ini bukan yang jinak rumput mudo terbang gemuk ramah digeri oleh nan mudo elok keri oleh nan tuo. Tidak ada silam yang tidak dapat dipatut, kusut dan tidak dapat diselesaikan dan keruh tidak dapat diselesaikan. Selanjutnya, rekan kami menyampaikan secara singkat secara hari Kabupaten Selangor yang saat ini sedang kita peringati hari jadinya yang ke-25 atau sudah berusia 25 tahun. Kabupaten Selangor merupakan kabupaten terutara dari Kabupaten Selangor Bangko berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Selangor, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Awal pembentukan Kabupaten Selangor tahun 1999, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menunjukkan Haji Bapak Muhammad Makdel sebagai pelaksana tugas Bupati Selangor hingga pelaksanaan pemilihan kepala daerah untuk pertama kalinya pada tahun 2001. Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Selangor pertama dinyatakan Bapak Haji Muhammad Makdel dan Bapak Haji Mariadi Sarip. Sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026. Selanjutnya estafet kepemimpinan selanjutnya oleh Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut: 1. Periode 2006-2010 Bapak Dr. Haji Hasan Basri Agus dan Bapak Haji C. Endra. 2. Periode 2010 sampai 2011 Dr. Haji C. Endra. 3. Periode 2011 sampai 2016 Bapak Dr. Haji C. Endra dan Bapak Haji Fahrul Rodi. 4. Periode 2016 sampai 2017 Penjabat Bupati Bapak Arif Munandar SE. 5. Periode 2017-2022 Bapak Dr. Haji C. Endra dan Bapak Haji Hilal Badri. 6. Periode 2022-2023 Penjabat Bupati Rizal ST
PT MN. 7. Periode 2003-2004 Pejabat Bupati Bapak Dr. Insinyur Basir Bakri MAPT Aceh. 8. Periode 2004 sekarang Pejabat Bupati Dr. Bahlil SSTP MSI. Sementara itu riwayat kepimpinan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dari awal pembentukan Kabupaten Selangor sampai saat ini dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1. Periode 1999 sampai 2004 terpilih sebagai Ketua DPRD Kabupaten Selangor Bapak Haji Tommy Ilyas. 2. Periode 2004 sampai 2009 terpilih sebagai Ketua DPRD Kabupaten Selangor Bapak Haji Muhammad Neng Ahmad. 3. Periode 2009-2014 terpilih sebagai Ketua DPRD Kabupaten Selangor Ibu Susi Aprianti SPMH. 4. Periode 2014 sampai 2019 terpilih sebagai Ketua DPRD Kabupaten Selangor Bapak Haji Muhammad Sihu. 5. Periode 2019 sampai 2024 terpilih sebagai Ketua DPRD Kabupaten Selangor Bapak Tan Kahwi Jauhari SEMPD. 6. Periode 2024-2029 terpilih sebagai Ketua DPRD Kabupaten Selangor Bapak Ahmad Jani yang baru dilantik tanggal 25 September 2024. Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, Bagaimana biasanya pada momen peringatan hari ulang tahun Kabupaten Selangor, kita akan mendengarkan sambutan Bapak PJS Gubernur Jambi dan Saudara PJ Bupati Selangor yang akan menjelaskan dan menginformasikan kepada kita semua yang mencapai pembangunan daerah dan kemajuan pembangunan nasional serta dapat kita mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk itu, untuk lebih tertib dalam rapat paripurna dengan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Selangor hari ini, silakan kepada pembawa acara untuk mengadu acara selanjutnya. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati serta hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan penjabat Bupati Sarawak, Bapak Dr. Bahri SSTP MSI. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum menyampaikan sambutan, izinkan saya menyampaikan pantun. Bukan lebah sembarang lebah, lebah bersarang di bawah bulu. Bukan sembah sembarang sembah, sembah diserto jarinan 10. Ngadua pantun seiring dari Monti ke Pangandaran, pergi pagi sampai malam. Selamat pagi hadirin sekalian, izinkan kami mengucapkan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati PJS Gubernur Jambi, Bapak Dr. Haji Sudirman SHMH beserta istri. Yang kami hormati Ketua DPR Provinsi Jambi, Bapak M. Hafid Fatah beserta istri. Yang kami hormati para Bupati Wali Kota se-Provinsi Jambi beserta istri. Hadir langsung PJ Bupati Marangin, Bapak Janci Oza SPD MSI. Ibu Insinyur Haji Analukita MM, Asisten Pemerintahan dan Kesra yang mewakili Bupati Bungo.
Dr. Andus Teguh Arhadi MM, Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo yang wakili Bupati Tebo. Bapak Iskandar, Staf Ahli Bupati Kabupaten Batanghari yang mewakili Bupati Batanghari. Bapak Dr. Andus Haji Endang Surya MM, Staf Ahli Bupati yang mewakili Bupati Tanjab Barat. Yang kami hormati anggota DPRD Provinsi Jambi, Dapil Sorolangun, Merangin, beserta istri. Hadir langsung Bapak Samsul Ridwan dan Pak Ahmad Sarwani. Yang kami hormati Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota DPRD Kabupaten Sorolangun beserta istri. Yang kami hormati para ketua, para wakil ketua dan para anggota DPRD Provinsi tetangga beserta istri. Yang kami hormati saudara para unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Provinsi Jambi dan Kabupaten Sorolangun beserta istri. Hadir langsung Bapak Kapolres Sorolangun beserta istri, Kejari Sorolangun, dan Dim 0420 Satko yang diwakili perwira penghubung. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Sorolangun. Kemudian yang kami hormati para mantan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorolangun beserta istri. Hadir langsung Bapak Dr. Andus Haji Muhammad Mader, Bapak Dr. Andus Haji Mariadi Sarif, Haji Hilatil Badri, mantan Wakil Bupati. Yang kami hormati para mantan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sorolangun beserta istri. Hari ini hadir Bapak Tantowi Jauhari. Yang kami hormati para mantan sekretaris daerah serta para pensiunan pejabat Kabupaten Sorolangun, para tokoh masyarakat Sorolangun di luar daerah Jambi, para ketua pimpinan parpol tingkat Provinsi Jambi dan Kabupaten Sorolangun, saudara yang terhormat saudara sekda, para staf ahli, para asisten, dan para kepala SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Sorolangun. Yang terhormat saudara para camat, unsur Forkopimcam, serta para lurah, kades, dan BPD Kabupaten Sorolangun, para kepala puskesmas, para kepala sekolah se-Kabupaten Sorolangun. Yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sorolangun beserta jajaran. Yang kami hormati saudara pimpinan perbankan, baik BUMN, BUMD, swasta se-Kabupaten Sorolangun, terutama yang kami hormati Direktur Utama Bank Jambi, ya, Bapak Haji Hairul Suhairi SCMM, Kepala Kantor BPJS Tenagakerjaan, saudara pimpinan perusahaan se-Kabupaten Sorolangun. Yang kami hormati para pimpinan pondok pesantren, tokoh masyarakat, tokoh agama, pengurus lembaga adat, pengurus partai politik, pengurus LSM, pengurus organisasi kebudayaan, pengurus organisasi sosial kemasyarakatan se-Kabupaten Sorolangun, rekan-rekan pers serta hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama, saya ulangi sebelumnya, yang kami hormati juga mantan Wakil Bupati Sorolangun, Dr. Andus Fahrul Roji, MSc, dan mantan anggota DPR Kabupaten Sorolangun, Bapak Haji Hurmit. Pertama-tama marilah kita bersama-sama manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa,
atas karena limpahan berkah dan rahmat-Nya, kita semua dapat bertemu dalam acara rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Saralangun dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Saralangun ke-25 tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, manusia agung, pembawa risalah kebenaran bagi seluruh umat manusia, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat hingga yaumil masyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak PJS Gubernur Jambi, Dr. Haji Sudirman SHMH, beserta istri dan rombongan Unsur Forkopimda Provinsi, para Bupati Wali Kota se-Provinsi Jambi, khususnya mantan PJ Bupati Saralangun, artinya beliau masih PJ Bupati Saralangun, saya hanya melanjutkan, yaitu Bapak Dr. Insinyur Bakri MM APSC yang saat ini menjadi pejabat Bupati Bogor beserta istri. Terima kasih kehadirannya. Dan ini juga ada tokoh masyarakat kita Kabupaten Saralangun dan saat ini sedang melaksanakan PJ Bupati Bengkulu Tengah, ya, Bapak Heriandi Roni MSc. Kebetulan beliau ini orang Batan Asai, Pak. Ini sama-sama kita eselon 2 di Kemendagri. Terima kasih Bang Heriandi Roni telah hadir di acara ulang tahun kami. Tema peringatan Hari Ulang Tahun ke-25 Kabupaten Saralangun 2024 adalah mari kita dukung transisi kepemimpinan daerah dan nasional menuju Indonesia maju, yang mempunyai makna mengajak seluruh komponen masyarakat untuk mendukung dan berkontribusi dalam proses transisi pemerintahan daerah dan nasional yang saat ini sedang berproses. Dalam rangka mewujudkan Indonesia maju, khususnya Kabupaten Saralangun yang berdaya saing, maju, sejahtera, dan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Saralangun tahun 2025-2045. Bapak PJS Gubernur, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Saralangun, hadirin para undangan yang berbahagia. Pada tanggal 12 Oktober 2024, Kabupaten Saralangun tepat memasuki usia yang ke-25, yang hari ini kita peringati bersama. Di usia 25 tahun ini diharapkan Kabupaten Saralangun sudah mampu mandiri dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Saralangun sebagaimana menjadi tujuan pembentukan Kabupaten Saralangun yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Induk Kabupaten Saralangun Bangko Sarko. Kabupaten Saralangun pertama kali dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Saralangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Jagung Timur. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 182 tambahan Lembaran Negara RI nomor 3903. Pembentukan Kabupaten Saralangun merupakan hasil perjuangan kita bersama dan seluruh pihak serta masyarakat di wilayah Kabupaten Saralangun, baik para presidium, pemerintahan daerah, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Saralangun, serta pemerintah Provinsi Jambi. Selama 25 tahun, pemerintahan daerah Kabupaten Saralangun telah dipimpin oleh 4 orang bupati definitif dan 4 orang penjabat bupati sebagai berikut. Bupati definitif Bapak Haji Muhammad Madal tahun 1999 sampai dengan tahun 2005. Bapak Haji Mariadi Sarif tahun 2005 sampai dengan tahun 2006. Bapak Haji Hasan Basri Agus tahun 2006 sampai dengan tahun 2010. Bapak Haji C. Endra tahun 2010 sampai dengan tahun 2022. Selanjutnya penjabat bupati sebagai berikut. Bapak Arif Munandar SE tahun 2016 sampai dengan tahun 2017. Bapak Enrijal SPT MM 22 Mei 2022 sampai dengan 22 Mei 2023. Dr. Insinyur Bakri MAPSC 22 Mei 2023 sampai dengan 22 September 2024. Dan saya
Dr. Bahri SSTP MSI 22 September 2024 sampai saat ini. Alhamdulillah, tidak dapat dipungkiri bahwa selama 25 tahun ini telah banyak keberhasilan pembangunan yang dicapai hingga saat ini, yaitu antara lain dengan capaian indikator sebagai berikut. Indeks Pembangunan Manusia IPM dengan nilai 73,05. Tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 sebesar 4,02%. Indeks Gini rasio sebesar 0,38. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku sebesar 21.508,73 miliar. 5. Memiliki panjang jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Saralangun sepanjang 1.167,82 km dengan kondisi jalan mantap sepanjang 434,10 km atau 37,17%. Jumlah satuan pendidikan anak usia dini PAUD sebanyak 510 sekolah. Jumlah sekolah dasar sebanyak 248 sekolah. Jumlah sekolah menengah pertama sebanyak 83 sekolah. Dan jumlah sekolah menengah atas kejuruan sebanyak 25 sekolah. 7. Memiliki puskesmas sebanyak 16 unit pada 11 kecamatan yang sudah rawat inap sebanyak 15 unit puskesmas. Puskesmas pembantu sebanyak 51 unit. Poskesdes sebanyak 105 unit dan posyandu sebanyak 363 unit. Bapak PJS Gubernur, pimpinan dan anggota DPR Kabupaten Saralangun, hadirin para undangan yang berbahagia. Secara potensi, Kabupaten Saralangun memiliki potensi sumber daya alam dan ekonomi yang banyak dan berlimpah. Antara lain sebagai berikut. 1. Di sektor perkebunan, mempunyai potensi areal untuk kelapa sawit seluas 96.762,55 hektar, karet seluas 126.590,42 hektar, kopi seluas 777 hektar. Di sektor pertambangan mempunyai potensi batu bara sebesar 124,4 juta ton emas, minyak, dan gas bumi. Di sektor pertanian mempunyai potensi lahan seluas 8.156 hektar dan lahan kering 471.476 hektar. Di sektor pariwisata mempunyai potensi wisata alam, wisata budaya, dan wisata sejarah. Antara lain Gua Calok Petak di Kecamatan Limun, pemandian air panas Paku Haji, Taman Nasional Bukit 12, pemandian air muap Kampung Madani Suku Anak Dalam SAD di Kecamatan Air Hitam, panorama puncak Bukit Tempurung, dan wisata Pondok Buluh Bukit Rayo di Kecamatan Batang Asai. Potensi sumber daya ekonomi masyarakat berupa UMKM, kerajinan batik, makanan tradisional, dan kuliner. Keseluruh potensi sumber daya alam ekonomi tersebut apabila dikelola dengan baik akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Saralangun. Bapak PJS, Gubernur, pimpinan dan anggota DPR Kabupaten Saralangun, dan para undangan yang berbahagia. Beberapa penghargaan atau prestasi yang telah diperoleh pemerintah Kabupaten Daerah Saralangun yang cukup strategis dari pemerintah pusat dan Provinsi Jambi antara lain penghargaan dari Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia berupa dana insentif fiskal kategori upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim tahun anggaran 2023 sebesar 6,2 miliar. Kemudian penghargaan dari Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia atas kinerja kategori berupa dana insentif fiskal kategori dalam rangka pengendalian inflasi sebesar 9,3 miliar pada tahun 2023. Penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia berupa dana insentif fiskal atas kinerja tahun berjalan pada kategori kinerja penurunan stunting sebesar 6 miliar pada tahun 2024. Penghargaan Universal Health Coverage dari BPJS Kesehatan dari Wakil Presiden RI tahun 2024. Penghargaan terbaik atas penerapan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara dari Komisi Aparatur Sipil Negara KSN tahun 2023. Penghargaan terbaik kedua nasional dengan kategori istimewa nilai indeks reformasi hukum dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tahun 2023. Keberhasilan seluruh pencapaian penghargaan tersebut tidak lepas dari peran pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Saralangun serta bimbingan dan arahan dari Gubernur Jambi selaku pembina
selaku pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Untuk itu, kami atas nama pemerintah Kabupaten Sarawangun mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas dukungan kerjasama yang baik selama ini, khususnya bagi pimpinan dan anggota DPR Kabupaten Sarawangun dan umumnya kepada Gubernur Jambi dan pemerintah pusat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan merahmati kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak PJS Gubernur, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sarawangun, hadirin para undangan yang berbahagia. Di samping beberapa keberhasilan telah kita capai sebagaimana dikemukakan di atas, terdapat beberapa permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Sarawangun yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Antara lain, belum sepenuhnya infrastruktur jalan di Kabupaten Sarawangun dalam kondisi baik, yaitu masih terdapat jalan dalam kondisi rusak berat sepanjang 607,08 km atau 51,98%. Angka tingkat pengangguran terbuka masih tergolong sedang, yaitu 5,09%. Lebih tinggi dari angka tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jambi sebesar 4,53%. Persentase penduduk miskin masih cukup tinggi sebesar 8,54%. Lebih tinggi dari persentase penduduk miskin Provinsi Jambi sebesar 7,58%. Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Sarawangun masih sebesar 8,14 tahun. Lebih rendah dari provinsi sebesar 8,81. Angka harapan hidup sebesar 73,46 tahun, di atas rata-rata nasional sebesar 72,32 tahun dan di bawah Provinsi Jambi sebesar 73,84 tahun. Oleh karena itu, dalam rangka menangani permasalahan sebagaimana dikemukakan di atas, sejalan dengan yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) serta memperhatikan arah kebijakan nasional dan isu-isu strategis pembangunan daerah saat ini di Kabupaten Sarawangun, maka kami akan memprioritaskan beberapa program kegiatan, antara lain percepatan penanganan stunting, pengendalian inflasi dan penurunan kemiskinan ekstrim, penurunan tingkat pengangguran terbuka sampai ke tingkat desa melalui pendidikan pelatihan keterampilan bagi para pencari kerja, pemenuhan universal health coverage dan pemenuhan universal coverage jam sostek. Kemudian pengembangan dan peningkatan produksi pertanian, tanaman pangan, dan hortikultura serta peningkatan sarana prasarana pertanian. Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui penghijauan dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dengan penerapan pengelolaan sampah berbasis sirkular ekonomi. Mendorong ASN pemerintah Kabupaten Sarawangun profesional, berintegritas, berkinerja tinggi dan menerapkan core value ASN berakhlak, berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Memastikan netralitas ASN dalam pelaksanaan pilkada serentak sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang 2 2020 tahun 2023 dan mensukseskan pilkada bersama unsur Forkopimda. Berkenan dengan beberapa program prioritas tersebut di atas, kami sebagai pejabat Bupati Sarawangun memohon doa dan dukungan dari Bapak PJS Gubernur Jambi, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sarawangun agar percepatan pembangunan daerah Kabupaten Sarawangun dapat berjalan dengan baik, yang pada akhirnya dapat terwujudnya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sarawangun yang kami cintai. Bapak PJS Gubernur, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sarawangun, hadirin para undangan yang berbahagia. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Sarawangun ke-25 tahun 2024 dalam rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Sarawangun yang berbahagia ini. Akhirnya, sebelum mengakhiri sambutan, izinkan saya menyampaikan beberapa pantun. Kesenamat beli ketimun mudo, ke Pulau Tareman mencari jamur. Selamat ulang tahun Sarawangun yang ke-25. Semoga aman serta makmur. Nanggo pantun seiring. Nanam tomat di tengah umo, tomat ditanam bajaja duo. Selamat ulang tahun yang ke-25. Masyarakat Sarawangun seiyo sokato. Natigo pantun seiring. Asal sembilu dari bulu, jika di ayam jadi tampian. Kami menyusun jarinan 10, salah dan hilaf mohon dimaafkan.
Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, ridho, dan hidayahnya kepada kita semua atas upaya dan ikhtiar kita dalam membangun Kabupaten Sarawangun yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian, Dirgahayu Kabupaten Sarawangun yang tercinta ke-25. Mari kita dukung transisi kepemimpinan daerah dan nasional menuju Indonesia maju. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan PJS Gubernur Jambi oleh Bapak Dr. Haji Sudirman SH.MH. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati rekan-rekan Forkompimda Provinsi Jambi, ada hadir juga di sini anggota DPRD Provinsi Jambi, Kapil Sarawangun. Yang kami hormati PJ Bupati Sarawangun, yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Sarawangun, yang kami hormati Bupati, Wali Kota se-Provinsi Jambi, termasuk juga Bupati daerah tetangga. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak PJ Bupati Sarawangun. Yang kami hormati Bupati Sarawangun dan Wakil Bupati Sarawangun periode yang sebelumnya. Hadir di sini Bapak Haji M. Madel, kemudian Bapak Haji Mariadi Sarif, Bapak Haji Fahru Rozi, Bapak Haji Hilal. Yang kami hormati ada para pasangan calon, tadi sudah dikenalkan. Yang kami hormati Forkompimda Kabupaten Sarawangun, ada Pak Kapolres Sarawangun hadir, Pak Kajari Sarawangun, Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sarawangun, Pak Dandim yang diwakili oleh Pak Bung. Yang kami hormati PJ Bupati Bogor, hadir Pak Dr. Bahril Bakri beserta istri. Yang kami hormati juga PJ Bupati Merangin, Pak Jangci Mokja beserta istri. Yang kami hormati ada Bupati Bengkulu Tengah, orang Sarawangun juga. Beliau juga pernah menjadi Kepala Biro Pemerintahan serta Provinsi Jambi, Pak Dr. Heriandi Roni. Juga ada hadir Dirut Bank Jambi, Pak Khairul, orang Sarawangun juga. Pak Dul, orang Sarawangun juga. Hebat-hebat Sarawangun itu, Pak. Iya, Pak Dirutnya, kemudian para bupatinya juga pernah dari Sarawangun juga. Ada Bupati Puratarai, Pak
yang mewakili Pak Al-Azhar ya. Kemudian Ketua DPRD Kota Solo. Ada Kepala BNN Batanghari mewakili Pak Kepala BNN Provinsi. Kemudian DPRD Kabupaten Tebo Wakil Ketua 2 Pak Sahendra. Yang kami hormati, nah ini nanti ibu-ibu kalau nggak dihormati nanti marah. Ketua TPPKK Kabupaten Sarolangun, kemudian ibu-ibu Dharma Wanita dari Forkompimda, ada dari Kejaksaan, kemudian dari Bayangkari, kemudian dari yang kami hormati Kepala Perangkat Daerah lingkup pemerintah Provinsi Jambi juga ada hadir yang mendampingi kami. Kemudian kami menghormati PJ Sekda Kabupaten Sarolangun, para staf ahli Bupati, para asisten, dan Kepala OPD lingkup pemerintah Kabupaten Sarolangun. Yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda Kabupaten Sarolangun. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan hadir mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Sarolangun dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-25 Kabupaten Sarolangun tahun 2024. Salawat beriring salam Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah akui kita sebagai umat Rasulullah yang senantiasa melaksanakan risalah dan ajarannya secara kafah, tidak menambah ataupun mengurangi apa-apa yang Rasul ajarkan kepada kita. Atas nama masyarakat dan pemerintah Provinsi Jambi mengucapkan selamat ulang tahun ke-25 Kabupaten Sarolangun tahun 2024. Harapan kami agar Kabupaten Sarolangun semakin maju, semakin berdaya saing, serta masyarakatnya semakin sejahtera. Kita bersyukur atas pembangunan Kabupaten Sarolangun. Dalam perjalanan pembangunan ini banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sarolangun dan semua pemangku kepentingan. Namun demikian kita harus juga menyadari bahwa selain ikhtiar yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang menolong dan menuntun kita dalam melaksanakan pembangunan tersebut. Bersyukur atas pertambahan usia Kabupaten Sarolangun merupakan hal yang sangat penting dalam memaknai HUT Kabupaten Sarolangun serta untuk melanjutkan pembangunan. Terima kasih yang setinggi-tingginya, apresiasi yang tinggi kepada para pendiri Kabupaten Sarolangun dan para pemimpin daerah sebelumnya yang telah berjuang dan berupaya untuk kemajuan Kabupaten Sarolangun. Tentu masih banyak cita-cita para pendahulu yang harus diwujudkan dan menjadi tugas kita semua, seluruh komponen masyarakat, untuk memperjuangkan cita-cita besar tersebut dengan melanjutkan pembangunan serta menjaga kebersamaan dan bekerja keras dengan kesungguhan hati demi memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat dan daerah yang kita cintai. Bapak Ibu saudara-saudara hadirin yang saya hormati, pemerintah Kabupaten Sarolangun bersinergi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, para pemangku kepentingan, dan tentunya dengan dukungan serta partisipasi masyarakat telah melaksanakan berbagai program dan upaya untuk membangun Kabupaten Sarolangun lebih baik lagi. Hal itu tidaklah mudah karena keterbatasan anggaran di tengah banyaknya tuntutan dan harapan masyarakat. Saya mengapresiasi berbagai capaian dan prestasi yang diraih oleh Kabupaten Sarolangun, yang diraih dengan kerja keras, kerja cerdas, sinergis, fokus, dan berkelanjutan. Semoga capaian-capaian tersebut
menjadi penambah semangat untuk terus meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik pemerintah Kabupaten Sarulangun. Saya juga mengapresiasi indeks pembangunan manusia yang tadi disampaikan oleh PJ Bupati Sarulangun, termasuk juga terkait dengan pertumbuhan ekonomi. IPM Kabupaten Sarulangun sekarang mencapai 73,05 dan pertumbuhan ekonomi juga cukup baik di posisi 4,02%. Meskipun berbagai capaian dan prestasi kita raih, kita tidak boleh juga berpuas diri dengan capaian-capaian pembangunan tersebut. Kita harus terus meningkatkan kinerja kita. Apalagi dinamika masyarakat sangat cepat dan harapan publik terus meningkat. Agar daerah kita semakin maju dan semakin berdaya saing, serta masyarakatnya semakin sejahtera. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan banyak sekali, ada PJS ya Bu, ada PJ, ada juga PLT. Kami ini yang PJS, PJ ataupun PLT diamanahkan oleh undang-undang untuk melaksanakan dua tugas paling tidak Bapak Ibu. Pertama, memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat berjalan seperti biasa. Tidak boleh stagnan, tidak boleh ada kekosongan, kami harus menjalankan itu. Yang kedua, para PJS, PJ, termasuk juga PLT harus memastikan bahwa pemilihan kepala daerah, wakil kepala daerah, baik itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota harus dipastikan berjalan secara aman, nyaman, tertib, dan kondusif. Jadi kami diberikan tugas, mandat untuk itu. Termasuk di dalamnya harus memastikan juga bahwa ASN netral. Netral tidak bermakna tidak memilih. Ya. ASN netral, menjaga netralitas ASN itu juga termasuk dari tugas kami. Oleh karena itu Bapak Ibu, di ruang yang sangat mulia ini, saya juga menghimbau pada masyarakat Kabupaten Sarulangun, mari berbondong-bondong 27 November 2024. Itu adalah pesta demokrasi terbesar bangsa ini untuk memilih calon-calon pemimpin terbaik dari kabupaten, kota maupun provinsi. Di Sarulangun sudah ada 5 calon Pak ya? 5 calon pasangan. Ada 5 pasangan Bapak Ibu. Itu adalah putra putri terbaik Kabupaten Sarulangun. Pilihlah yang Bapak Ibu yakini akan membawa kemajuan bagi Kabupaten Sarulangun. Pesta demokrasi itu namanya pesta tuh senang-senang. Jangan ada saling fitnah, jangan ada saling benci. Oleh karena itu bergembiralah dengan pesta itu, ya. Nikmati pesta itu dan pilih yang Bapak Ibu yakini akan membawa perubahan terbaik bagi Kabupaten Sarulangun 5 tahun yang akan datang. Di samping itu, Bapak Ibu juga untuk memilih gubernur dan wakil gubernur. Ya, ada 2 pasangan untuk gubernur dan wakil gubernur. Pilih Bapak Ibu, calon-calon terbaiknya akan membawa kebaikan bagi Provinsi Jambi ke depan. Jangan ada keraguan, jangan sampai ada golput Bapak Ibu. Karena tidak ada sesuatu, dan datang ke TPS. Itu enggak yes, itu enggak pesta namanya tuh. Saya mohon selaku pejabat gubernur sementara berharap agar kita meningkatkan partisipasi pemilih untuk 27 November 2024. Kami harapkan meningkat untuk pilkada di Kabupaten Sarulangun ini, karena kita harapkan partisipasi yang semakin tinggi, maka semakin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk mencari pemimpin-pemimpin yang memiliki kualifikasi terbaik untuk pembangunan Kabupaten Sarulangun ke depan. Demikian beberapa hal Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi
atas nama masyarakat dan pemerintah Provinsi Jambi mengucapkan selamat ulang tahun, selamat juga mengevaluasi program pembangunan yang telah dilaksanakan. Semoga Kabupaten Sarolangun semakin maju di masa-masa yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya doa bersama yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sarolangun, Bapak Haji Muhammad Sattar, disilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan penguasa alam semesta yang mencipta dan memelihara. Di negeri yang subur ini kami panjatkan syukur. Bumi yang berkah ini kami haturkan sembah. Kami menyanjung-Mu dengan segala puja dalam balutan rahmat-Mu yang tiada tara. Di hari yang bersejarah ini kami hadir bersama memperingati hari ulang tahun Kabupaten Sarolangun ke-25 tahun 2024. Oleh karenanya ya Allah, limpahkan rahmat dan berkah-Mu kepada kami semua, segenap pemimpin dan masyarakat Kabupaten Sarolangun. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, 25 tahun Kabupaten Sarolangun ini telah berdiri. Begitu banyak perubahan dan kemudahan yang kami rasakan. Pembangunan infrastruktur yang merata dari desa sampai ke kota, pelayanan kepada masyarakat yang mudah dan cepat, serta kesejahteraan yang terus meningkat. Kami menyadari Allah, apa yang kami dapatkan pada hari ini adalah anugerah sekaligus amanah yang Engkau berikan kepada kami. Untuk itu ya Allah, kabulkanlah kiranya segala kebutuhan kami, agar kami dapat mewujudkan Sarolangun menjadi kabupaten yang bermartabat di hadapan-Mu dan bermartabat di hadapan seluruh makhluk-Mu, sehingga masyarakat adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Ya Allah, Tuhan yang Maha menyatukan, kuatkanlah tali persaudaraan di antara kami, kemudian serentak satang, keilir serengkuh dayu, dalam membangun negeri sepucuk adat serumpun peseko ini menjadi negeri yang subur dan makmur. Airnya ning, ikannya jinak, rumputnya hijau, kerbaunya gepuk, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah ya Ghafur, samudra kasih dan ampunan-Mu tiada pernah mengering. Ampunilah para pendahulu kami yang telah menanamkan benih-benih kebaikan bagi negeri ini. Ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa guru dan kedua orang tua kami. Ampunilah dosa para pemimpin kami. Ya Allah, ijabahkanlah doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, rapat paripurna hari ini akan ditutup oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun. Kepada Bapak Ahmad Jani, disilakan. Rapat paripurna yang terhormat serta hadirin yang sekalian yang berbahagia. Telah kita dengar bersama-sama
kata sambutan Bapak PJ Gubernur Jambi dan juga sambutan dari Saudara PJ Bupati Selangor, maka bertambah informasi yang bermanfaat guna menjadi landasan dan pembangunan provinsi secara umum dan pembangunan Kabupaten Selangor secara khusus. Intinya segala capaian dan pembangunan Kabupaten Selangor ini merupakan hasil dari kerjasama berbagai unsur dalam pemerintahan Kabupaten Selangor. Bak kata adat sedara melangkah mendaki seayu limbai menurun kemudian serta satang seilir sang budayun untuk mengisi pembangunan di bumi sepucuk adat Sirkun Posko. Kami juga mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Selangor untuk memelihara dan meningkatkan persatuan dan kesatuan serta integritas bangsa. Dalam kondisi saat ini kita senantiasa untuk bekerja keras dan menghadapi tantangan dan tugas ke depan semakin berat dan kompleks. Bak kata suku adat, makanya kita hendaklah setiap ayam cerekak bak latu di pulau, cerecing bak besi di apa, tauk menau bak kena ketam, jahit bak daun trai. Bertemu empang unak sama-sama di lerir teh, berjumput empang batang sama-sama di gabung. Dapat peruna DPRD yang terhormat serta hadirin sekalian yang berbahagia. Acara telah kita selesaikan. Kami atas nama Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan anggota perwakilan rakyat daerah Kabupaten Selangor serta seluruh masyarakat Kabupaten Selangor menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak PJS Gubernur Jambi dan Saudara PJ Bupati Selangor serta seluruh undangan telah hadir dalam rapat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Selangor. Dirgahayu Kabupaten Selangor ke-25. Mari kita dukung kepimpinan daerah nasional menuju Indonesia maju. Akhirnya kepada semua pihak dan hadirin sekalian, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penerimaan, penempatan dan pelayanan kami ada yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Pada sidang paripurna hari ini, kami juga menyampaikan pengumuman penyempurnaan hasil evaluasi rencana peraturan daerah Kabupaten Selangor tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2004 dan rencana peraturan Bupati Selangor tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 sebagaimana keputusan Gubernur Jambi nomor 746 tanggal 20 September tahun 2024. Sebelum menutup rapat paripurna ini, izinkan kami membawa beberapa buah pantun menutup sebagai berikut. Mengeredak di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jangan disusun, maaf dipindah. Nak dua pantun seiring, berakit ke pasar Lamu, jangan lupa membeli baju. Bangkit bekerjasamu untuk Selangor yang lebih maju. Nak tiga batu seiring dan selasih dalam gelugur batang padi buahnya berisi. Terima kasih kepada Bapak Gubernur yang berkenan hadir undangan kami. Nak empat batu seiring dan kasih banyak terbayak batang payang lagi babungu. Terima kasih kepada yang banyak akan kami kenang selama-lamanya seumur hidup. Dengan mengucapkan bismillah, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Selangor dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Selangor yang ke-25 tahun 2024 kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kata-kata kami yang terlanjur, kami mohon maaf.
maklumlah segala manusia banyak hilaf daripada kebenarannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati serta hadirin yang berbahagia, selanjutnya ramah tamah kepada Bapak dan Ibu kami silahkan untuk menikmati snack yang telah disediakan. Dan sambil beramah tamah, acara akan kita lanjutkan dengan foto bersama. Baik, untuk itu kami undang PJS Gubernur Jambi, pejabat Bupati Sarawangun, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarawangun, dan para unsur Forkopimda Kabupaten Sarawangun untuk bergabung foto bersama.